Sudah cukup larut, beristirahatlah. Guho menghela napas lagi saat melihat Yun Yun tidak beraksi. Setelah itu dia berjalan menuju pintu. Namun sebelum dia keluar, dia berkata lagi, "Benar, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian. Jika aku tidak salah, Yanran yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun harus segera keluar." Mata Yun Yun tertegun saat melihat Guho yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan secara bertahap melenjak dari matanya. Gadis itu, Yanran, akhirnya akan keluar dari pelatihannya. Di sebuah ruang sunyi, suhu panas telah menyelimuti seperti open. Di dalam kuali, pil obat mulai terbentuk. Perlahan-lahan berputar di bawah api hijau giok Xiaoyan. Setelah gagal dalam 3 kali, Xiaoyan akhirnya mampu menyempurnakan pil cetak campuran tulang. Keluar dari ruangannya, Xiaoyan langsung disambut seorang pelayan dan mengatakan bahwa Yao Ye telah datang dari pagi. Keluarga kerajaan sebenarnya sangat tidak sabar. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar ini. Memasuki aula mansion klan Xiao, Xiaoyan telah melihat Yao Ye di sana sedang mengobrol dengan Xiao Li dan Xiao Ding. "Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu jika pil cetak campuran tulang berhasil disempurnakan?" Xiaoyan melirik kecemasan di wajah Yao Ye. Dia segera tersenyum dan mengangguk. "Untungnya aku telah memenuhi harapan tersebut." Kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya dan botol batu giok muncul. Itu segera dilemparkan secara acak pada Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut melihat botol batu giok. Apakah ini pil cetak campuran tulang? Dia agak kagum ketika berbicara. Meskipun keluarga kerajaan memiliki koleksi yang sangat kaya, dia bahkan belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya, Xiaoyan mengangguk. Namun, kekuatan pil obat jenis ini terlalu sombong, oleh karena itu hanya binatang sihir yang bisa mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga mengharuskan seorang alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat sepenuhnya diaktifkan. Yao Ye juga kaget ketika mendengar ini. Kalau begitu, aku takut kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan lagi. Kemudian mereka berdua baru saja akan meninggalkan mansion klan Xiao. Sementara itu, Jian yang sedang duduk di tangga dengan 2 tangan memegang kepalanya sudah merasa bosan. Ketika dia melihat Xiaoyan, dia segera melompat gembira dan segera menempel seperti permen karet yang membuat Xiaoyan juga tak berdaya. Ratu Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Itu membuat Jian menjadi sangat bosan, oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa membawanya bersama. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan dan Yao Ye akhirnya pergi ke keluarga kerajaan. Tak lupa dia membawa Jian yang sudah merasa bosan karena sendirian. Memasuki keluarga kerajaan, Jiao Lao langsung membawa Xiaoyan ke sebuah danau besar. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Jian di sebelah Xiaoyan tiba-tiba berteriak kaget. Jiao Lao dan Yao Ye kaget saat mendengar Jian membuka mulutnya. Ada keheranan di wajah mereka. Dia kemudian memanggil binatang laut bersisik yang berada di bawah danau. Peng, permukaan danau mulai bergemuruh. Kemudian, tubuh besar binatang laut bersisik yang tak kalah besar dengan Hadron Colliton sudah muncul. Sudah memberitahumu kondisiku. Aku tidak akan bisa banyak membantu. Monster raksasa itu baru saja muncul ketika suara petir yang membawa ketidaksenangan bergema di permukaan danau. Jiao Lao yang berdiri di atas danau mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Orang tua, aku tidak mengganggumu. Lihat apa ini." Dengan lambaian tangannya, botol giok berisi pil cetak campuran tulang segera muncul. Kemudian tatapan Jiao Lao segera beralih pada Xiaoyan. "Tuan Xiaoyan, kami akan menyulitkanmu untuk apa yang terjadi selanjutnya." Xiaoyan mengangguk sedikit. Sayapnya mengepak sebelum berkedip dan muncul di dekat kepala besar binatang laut bersisik. Namun ketika dia mendekat, itu membuat binatang laut bersisik ketakutan karena api surgawinya. Beberapa saat kemudian, Jiao Lao dan Jian juga bergegas dari bawah. "Orang tua, tidak perlu panik. Pil cetak campuran tulang ini disempurnakan olehnya." Orang ini terlihat sangat besar, namun sungguh tak terduga dia sangat pemalu. Jian segera mengejek ketika dia melihat binatang laut bersisik yang agak pemalu. "Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian?" Binatang sihir laut bersisik mungkin takut pada Xiaoyan, tetapi Jian hanyalah makhluk kecil. Oleh karena itu, dia berteriak marah. "Cacing raksasa yang bau, kamu berani menjadi galak padaku. Kamulah yang mencari kematian."
Jian memegang pinggang kecilnya saat dia berteriak dengan marah. Ketika teriakannya terdengar, ada cahaya warna ungu yang bertahan di matanya yang membuat binatang si laut bersisik tertekan dan takut. Meskipun tubuhnya masih stabil, namun perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati binatang laut bersisik. Gadis kecil ini sebenarnya juga binatang sihir. Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bahkan membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan bilang kalau dia mewarisi darah zaman kuno. Jian hanya mengangkat hidungnya setelah melihat penyerahan binatang laut bersisik. Kemudian dia memberi Xiaoyan ringisan dan mendengus bangga. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala kecil Jian. Setelah adegan sebelumnya, dia juga lebih penasaran dengan bentuk asli Jian. Baiklah, mari jangan membuang waktu. Xiaoyan tersenyum kepada Jialao. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pil campuran tulang segera bergegas ke depannya. Setelah itu, matanya melirik binatang sihir. Kekuatan spiritualnya dilepaskan. Secercah api hijau giok muncul dan langsung membungkus pil cetak campur tulang. Kemudian terbang ke arah kepala binatang laut bersisik dan membungkusnya. Di bawah cahaya hijau yang menyengat, tidak hanya luka-luka di permukaan tubuh binatang laut bersisik yang perlahan berangsur-angsur sembuh, bahkan auranya juga perlahan naik. Cahaya hijau yang bertebaran dari langit terus berlanjut selama 1 jam. Dan akhirnya pil cetak campur tulang berubah menjadi setumpuk debu dan menghilang. Sementara luka di tubuh binatang laut bersisik sudah benar-benar sembuh. Yang dia perlukan saat ini hanya istirahat agar kekuatannya benar-benar pulih. Xiaoyan juga menghela napas lega saat melihat perubahan binatang laut bersisik. Binatang laut bersisik sudah pulih. Dalam hal ini, kita akan bisa memulai pertarungan besar dengan sekte mistik laut, dan juga setelah Hailao menyerap pil ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Setelah berhasil menyembuhkan binatang laut bersisik, Xiaoyan sekali lagi kembali ke Mansion Xiao. Di halaman belakang Mansion Xiao, Xiaoyan berdiri di sebuah gedung tinggi. Tatapannya menyapu kota yang terang. Akhirnya, dia melihat puncak gunung yang jauh tersembunyi di malam gelap yang ini. Angin malam meniup rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh dan berkata dengan samar, "Aku belum melihatmu selama 2 hari ini. Aku pikir kamu sudah pergi." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat ada gelombang riak mendadak di udara. Sosok Ratu Medusa perlahan muncul. Medusa kemudian meliriknya dengan acuh tak acuh. "Kamu belum memperbaiki pil pemulihan roh, namun kamu sudah ingin aku pergi? Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku?" Xiaoyan berbalik dan melihat wajah Ratu Medusa. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan ekspresi Ratu Medusa langsung berubah. "Kamu telah menggunakan taktik curang untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Ratu Medusa. "Masalahnya saat itu bukan keinginanku. Aku juga terpaksa melakukannya. Dan untuk pil pemulihan roh, aku secara alami akan membantumu untuk memperbaikinya ketika kesepakatan kita selesai. Terserah kamu nantinya apakah kamu ingin mengkonsumsinya atau tidak." "Mengapa aku tidak mengkonsumsinya? Selama aku mengkonsumsi pil pemulihan roh, Heaven Swallowing Python tidak akan berpengaruh lagi padaku. Pada saat itu, tentu saja aku tidak akan ragu sedikit pun untuk membunuhmu." Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. "Benarkah begitu? Meskipun kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku, kamu belum melakukannya hanya karena roh Heaven Swallowing Python? Aku tidak percaya bahwa seekor lilin mampu mempengaruhi seorang Ratu Medusa sedemikian rupa. Jika kamu benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatimu, ada banyak kesempatan bagimu." Mata Ratu Medusa menyipit sedikit. "Jangan berpikir bahwa aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah wanita yang berangsur-angsur turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang." Xiaoyan mengelurkan tangannya dan bersandar pada sebuah pilar. Matanya menatap malas Ratu Medusa. "Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengkonsumsi pil pemulihan roh. Bahkan, aku tidak memiliki kepercayaan diri atas kemenangan dalam pertarungan dengan sekte mistik laut. Jika aku tidak hati-hati, aku mungkin akan mati di tangan Yunsan. Pada saat itu, kamu juga akan bebas." Alis Ratu Medusa bergetar.
namun wajahnya masih sama acuhnya seperti sebelumnya. Aku akan berterima kasih kepada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Xiaoyan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa dan berkata, "Sudah cukup larut, pergilah dan istirahat. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan, biarkan takdir yang menentukan." Begitu Xiaoyan mengatakan ini, dia dengan tegas memutar tubuhnya dan berjalan menuruni tangga sebelum perlahan-lahan menghilang dari pandangan Ratu Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Ratu Medusa saat dia mulai melihat sosok Xiaoyan yang mulai menghilang. Sebuah pergulatan muncul di antara kedua alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan itu berubah menjadi desaan lembut yang berisi emosi rumit. Paginya sudah ada ratusan orang berdiri di depan Mensin Xiao yang biasanya sepi. Lin Yan, Jian, Oli Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum melihat mereka semua. Benang panas berangsur-angsur melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Dia kemudian terbang ke udara, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang sangat jelas. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba memancarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiaoyan dipancarkan. Sekte Mystic Cloud yang sombong dan kejam berniat untuk melancarkan pemberontakan. Keluarga kerajaan bersedia mengelurkan tangan pada klan Xiao untuk melenyapkan para pengkhianat. Klan Primer bersedia mengelurkan tangan. Asosiasi Alkemis bersedia mengelurkan tangan. Klan Mu, klan Nalan bersedia mengelurkan tangan. Aura sombong terangsang dari raungan yang mulai terdengar dari mana-mana. Xiaoyan tersenyum dengan bangga mendengar beberapa raungan ini, kemudian menatap ke arah Sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud, Xiaoyan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Sementara Xiaoyan sudah bersiap menagih gunung Sekte Mystic Cloud, saat ini di dalam Sekte Mystic Cloud, lautan kegembiraan sudah terlihat. Warna merah cerah menyinari puncak gunung yang besar seperti lentera. Pernikahan pemimpin sekte Yunyun adalah peristiwa yang sangat penting bagi keseluruhan sekte. Apalagi orang yang akan dinikahi Yunyun adalah Guhe yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini pasti akan menjadi hari yang paling semarak dari sekte Mystic Cloud. Bagian tengah lapangan sudah memiliki panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yunsan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Pada saat ini, dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang telah memberi selamat kepadanya. Sementara Guhe berdiri di bawah panggung. Pengantin telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar dan lapangan sejenak hening. Seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutup wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah lapangan. Melihat mempelai telah tiba, Guhe dengan cepat berjalan ke arah mempelai wanita, kemudian memegang tangan Yunyun sebelum pasangan ini berjalan perlahan menuju panggung. Hari ini adalah pernikahan murid kesayanganku. Yunsan akan mewakili sekte Mystic Cloud di sini untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di tempat ini. Ucapan selamat segera terdengar dari lapangan setelah mendengar kata-kata Yunsan. Yunsan sekali lagi mengangkat kepalanya, menatap langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Waktu yang menguntungkan sudah tiba, mulailah pernikahannya. Namun, saat suasana riuh sekte Mystic Cloud telah mencapai puncaknya, suara tajam angin deras tiba-tiba terdengar di langit. Sosok hitam terbang melintasi udara, melesat tepat di depan panggung pernikahan. Sementara semua orang terkejut, ekspresi Yunsan merosot. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak dari lengannya sebelum menabrak sosok hitam. Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam dipaksa mundur sebelum akhirnya berputar-putar di udara. Pemimpin sekte Yunsan, mengapa kamu harus terburu-buru? Ini belum diputuskan apakah sekte Mystic Cloud mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Dengan munculnya Xiaoyan dan beberapa ahli doang di langit segera menyebabkan keributan di lapangan.
Di panggung pernikahan, ekspresi Yunsan perlahan berubah suram setelah mendengar tawa Xiaoyan, kemudian mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan di langit. Anjing yang kehilangan rumahnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kemudian tatapan Yunsan perlahan menyapu ahli di langit dan menemukan beberapa sosok yang dia kenal. Kenapa? Jialau, Fama, apakah kalian juga akan berdiri di samping orang kecil ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi? Yunsan, jangan berpikir bahwa kita tidak menyadari ambisi liarmu. Apakah kamu benar-benar berpikir sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena kami telah mencapai tahap ini, aku, Jialau, secara alami tidak takut padamu. Baiklah, sangat bagus. Yunsan tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jialau. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang akan kalian tinggalkan hari ini. Gunung sekte Mystic Cloud yang besar tiba-tiba mengeluarkan poin setelah tawa keras Yunsan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte, langsung melintas ke langit. Dari situasi yang terlihat, tampaknya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah tahap pernikahan, ekspresi Guhe berubah sangat buruk setelah Xiaoyan dan lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan Yunyun di sampingnya, tiba-tiba gemetar saat suara Xiaoyan terdengar. Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Tidakkah kamu sedikit terlalu sombong memimpin orang-orang untuk datang dan menimbulkan masalah ke sekte Mystic Cloud? Xiaoyan melirik Guhe acuh tak acuh. Tatapannya, bagaimanapun, tanpa sadar berhenti sejenak pada wanita di sampingnya. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoko, mencoba untuk menghilangkan klan primer. Apakah itu tidak sombong? Hari ini, aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Guhe tertawa dingin. Membalas dendam tidak salah, namun aku khawatir tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk merusak pernikahanku. Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada arti pernikahan seperti ini? Xiaoyan tertawa, menjentikkan jarinya. Secercah api hijau tua segera muncul. Kemudian bergegas turun dan mendarat di depan Yunyun. Peng, ketika keduanya melakukan kontak, terdengar suara teredam dan angin bertiup muncul. Yunyun adalah orang pertama yang dipukul dengan cepat mundur 2 langkah. Yunyun, Guhe segera menjadi cemas saat melihat Yunyun melangkah mundur. Aku baik-baik saja. Yunyun akhirnya membuka suaranya untuk pertama kalinya. Setelah kain merah wajahnya terlepas, tatapannya segera menatap Xiaoyan di langit. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat berkaitan denganku. Tinggalkan orang ini padaku. Guhe perlahan berbicara dengan ekspresi suram. Xiaoyan, terlepas dari siapa kamu, setelah hari ini kamu mengganggu pernikahanku, jika kamu pergi sekarang, aku bisa memaafkannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, aku bukanlah orang yang lembut yang bisa diintimidasi orang lain. Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Jiaolo dan lainnya yang menunjukkan khawatir. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao dengan sekte Mystic Cloud. Siapapun yang menghalangi akan menjadi musuh, bahkan kamu tidak terkecuali. Baiklah, Guhe mengeluarkan gelembang tawa dingin. Bahunya bergetar, kemudian sayapnya mengepak dan perlahan melayang di udara. Jika kamu tidak kalah dalam 10 pertukaran, aku akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika kamu tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan ikut campur. Xiaoyan melirik ke arah Guhe dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki. Yunsan sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursinya. Matanya menatap kedua orang di langit. Dia sudah tahu bahwa Guhe tidak akan bisa menanggung penghinaan ini dan ikut campur tangan. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Dan aku akan membuktikan bahwa aku layak untuknya. Guhe perlahan-lahan berbicara. Dou Ciung yang kuat melonjak dari tubuhnya, dan pedang panjang ungu yang panas sudah muncul di tangannya. Xiaoyan tersenyum, tangannya menghadap ke tanah. Penguasa besar hitam yang awalnya menancap, segera menembak ke tangannya lagi. 10 pertukaran. Xiaoyan mengangkat penguasa hitam besarnya dan menunjuk ke arah Guhe. Wajah Guhe sedikit bergetar. Dia tidak terus mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu. Dengan pedang ungu di tangannya, dia melesat secara eksplosif menuju Xiaoyan.
Suara dentang logam terdengar ketika pedang ungu bertabrakan dengan penguasa hitam besar Xiaoyan. Pergelangan tangan Guhe terguncang setelah serangannya sia-sia. Pertukaran jarak dekat masih terus berlanjut. Yang terdengar hanya suara logam yang bertabrakan sampai akhirnya memisahkan mereka berdua. Mata Guhe tiba-tiba menjadi sangat keras saat Douqi mengalir dengan liar ke dalam tubuhnya. Pedangnya bergetar intens. Segera banyak bayangan pedang langsung muncul di depannya. 1000 api pedang tajam. Tatapan Xiaoyan masih tenang melihat bayangan pedang api yang datang dari segala arah. Penguasa besar hitam di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menarik busur yang agak misterius. Kemudian mengeluarkan gelombang besar menyapu semua bayangan pedang. Guhe juga kaget saat melihat serangannya dipatahkan oleh Xiaoyan. Dia baru saja akan bergerak, namun bayangan hitam sudah muncul di depannya dengan telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan. Bang, kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan segera meletus di langit. Xiaoyan terhuyung mundur sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Guhe yang telah terbang mundur beberapa ratus meter. Setelah pertukaran tadi, dia bisa memastikan bahwa kekuatan Guhe saat ini harus berada di level Do Huang bintang 4. Xiaoyan, kita sudah menyelesaikan 8 pertukaran. Guhe mengepakkan sayapnya untuk menstabilkan tubuhnya dan merasakan tangannya yang agak mati rasa. Masih ada 2 pertukaran lagi. 2 pertukaran sudah cukup untuk mengalahkanmu. Guhe segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan hanya 2 pertukaran tersisa. 2 sosok di udara tiba-tiba terdiam menarik perhatian semua orang. Jelas, pertukaran berikutnya akan menunjukkan apakah Xiaoyan yang sombong dan bodoh hari ini atau Guhe yang memiliki kekuatan yang hebat. Yunsan duduk dengan tenang di panggung pernikahan. Mengetuk lembut sandaran di tangannya, matanya menyipit mengunci kedua orang di langit. Aku pikir dia telah tumbuh dalam waktu 3 tahun, tapi dia masih hanya meminjam kekuatan orang lain. Sudut mulut Yunsan terangkat dengan kedinginan dan jijik. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, akhir ceritamu akan menjadi lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu. Xiaoyan secara alami tidak bisa mendengar omelan Yunsan. Dia perlahan membuka mata yang tertutup dan menatap Guhe di sisi berlawanan yang sudah menunggunya. Melangkah maju, sebuah lapisan cahaya perak sudah muncul. Sosoknya tiba-tiba bergetar dan segera menghilang dengan aneh. Hilangnya Xiaoyan secara alami membuat Guhe cemas. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya. Kemudian sayapnya mengepak bergegas menuju tempat tertentu dan cakarnya yang tajam sudah menanti untuk dilepaskan. Namun sebelum angin dari cakarnya bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Sosok Xiaoyan sudah muncul, mulutnya mengaum dengan keras. Raungan pemecah harimau emas. Gelombang sonik liar yang tiba-tiba menyerang membuat Guhe linglung sejenak sebelum dia cepat pulih. Dengan cepat, dia mengalirkan seluruh Douqi ke telapak tangannya, kemudian menggumpal menjadi bentuk elang ungu berbentuk tinju. Elang api ungu. Menghadapi elang api besar Guhe yang sudah di depannya, Xiaoyan bahkan tidak mundur setengah langkah. Nyala api hijau gelap yang menyelimuti tangannya yang awalnya terang, kini telah menyusut seperti lapisan lendir. Perlahan tinjunya memukul dengan keras bertabrakan dengan elang ungu besar Guhe. Langkah terakhir, mulut Xiaoyan terbuka begitu tinjunya bertabrakan. Guhe tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Kekuatan yang bahkan membuat rohnya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiaoyan di depannya, meledak seperti air banjir. Bang! Ledakan bergema melintasi langit, menyebabkan banyak orang di lapangan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Kluk! Sosok manusia yang tersembunyi di balik gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api dikeluarkan. Guhe memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Yunsan yang berada di panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh Guhe dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhe tampak pucat pasi saat mendarat di tanah, sudut mulutnya dipenuhi dengan bekas darah. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiaoyan tadi. Sesuatu yang tidak mungkin dia bisa tahan.
Terlebih lagi, dia jelas merasakan bahwa Xiaoyan telah diam-diam menarik beberapa kekuatannya sebelum melepaskannya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan mengalami masa-masa sulit. Paling tidak, dia akan terluka parah. Wajah pucat Guhe akhirnya mulai pulih kembali. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan. "Kamu menang. Seperti janjiku, aku tidak akan ikut campur tangan dalam masalah Sekte Mystic Cloud hari ini." Guhe tiba-tiba tersenyum pahit. Tatapannya langsung menyapu Yun Yun. "Yun Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang tidak sehebat dia." Yun Yun terdiam saat melihat senyum pahit Guhe. Dia bisa membayangkan pukulan seperti apa yang diterima Guhe setelah dikalahkan oleh Xiaoyan dan membuatnya mengatakan kata-kata seperti itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku tidak memiliki banyak luka serius." Guhe melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yun San di panggung pernikahan. "Pemimpin Sekte Yun San, aku telah kalah hari ini dan harus menepati janjiku. Silahkan akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal." Guhe mengabaikan ekspresi buruk Yun San setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berbalik dan melangkah keluar dari Sekte Mystic Cloud. Ekspresi Yun San menjadi suram melihat Guhe pergi begitu saja. Dia sebetulnya telah merencanakan untuk pertarungan besar ini dan berharap mendapatkan keuntungan, namun dia tidak berharap hasilnya akan seperti ini. "Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kamu telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini. Namun jika hanya ini yang kamu andalkan, Dojong ini akan memberitahumu. Kamu pasti tidak dapat keluar dari Sekte Mystic Cloud dan akan mati di sini." Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius saat aura agung melonjak keluar dari tubuh Yun San. Dia memang jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Sepertinya ini benar-benar akan menjadi pertempuran hidup dan mati.